Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Pemi, NIM 2892150125, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Malam kelas C, dosen pengampu Bapak Sukri Hamdi SEMM. Saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pengantar akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Menurut Kotler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan suatu tindakan yang tidak terwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sama dengan Kotler, Adrian Panye mendefinisikan perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen atau dengan barang miliknya sendiri tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Sementara Gransos menyebutkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki rangkaian aktivitas intangible antara dua pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Contoh perusahaan jasa. Berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan jasa. 1. Jasa profesi seperti dokter, akuntan, konsultan keuangan, serta konsultan pajak. 2. Jasa travel seperti penjualan tiket perjalanan dan angkutan umum. 3. Layanan instalasi dan reparasi seperti reparasi ponsel maupun bengkel. 4. Jasa pendidikan atau kursus seperti bimbingan belajar, kursus bahasa, serta sekolah. 5. Penginapan seperti hotel, asrama, dan mes. 6. Penyedia layanan komunikasi seperti televisi, radio, dan telepon. 7. Jasa perawatan tubuh seperti salon dan spa. Karakteristik perusahaan jasa. 1. Kegiatan utamanya menjual jasa. Karena perusahaan jasa tidak membuat produk, maka kegiatan utama perusahaan jasa pun hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. 2. Tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Seperti yang Anda tahu bahwa jasa merupakan bentuk intangible sehingga perusahaan jasa tidak menjual produk yang bisa disimpan atau dilihat. 3. Hasil tidak dapat disamakan. Hasil dari usaha jasa sangat subjektif, bergantung terhadap kepuasan konsumen atau pelanggannya, sehingga hasil usaha jasa tidak dapat disamakan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. 4. Tidak ada harga pokok produksi. Karakteristik yang dapat sangat membedakan antara perusahaan jasa dengan jenis perusahaan lainnya adalah tidak adanya harga pokok produksi dan penjualan. 5. Tidak ada standar harga yang umum. Kebutuhan konsumen atau pelanggan biasanya berbeda-beda tergantung keluhan atau keinginan. Siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 1. Identifikasi dan analis transaksi atau penggolongan. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contoh, seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, Anda dapat menggunakan persamaan matematis yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. 2. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Buku jurnal umum membuat judul yaitu buku jurnal umum dan halaman buku jurnal JU1, jurnal umum halaman 1. Buku jurnal umum terdiri dari 5 kolom: tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Kolom referensi diisi dengan kode akun ketika
Ayat jurnal dipindahkan atau diposting ke akun terkait di buku besar. 3. Posting ke buku besar. Langkah selanjutnya sebagai contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa yaitu memposting transaksi ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal yang berhubungan dengan kas akan masuk pada satu buku besar kas. Lalu, hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Angka-angka yang diposting dipindah bukukan ke kolom debit dan kolom kredit pada akun kas sesuai dengan jumlah debit dan jumlah kredit ayat jurnal terkait di buku jurnal umum. Kolom referensi diisi dengan halaman buku jurnal yang menjadi sumber posting pemindahan buku. Kaidah posting pemindahan bukuan ini juga berlaku semua akun lainnya. 4. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Neraca saldo ini, jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit, yaitu 51.400.000. 5. Penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah satu perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian, Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dan dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya, penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, dan lain sebagainya. Neraca saldo setelah penyesuaian di atas juga menunjukkan jumlah saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit, yaitu 55.400.000 sebagaimana dijelaskan dalam mengenai siklus akuntansi. Saldo-saldo yang diringkas dalam neraca saldo setelah penyesuaian menjadi sumber data utama dalam penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah ada dibuat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Contoh KJA Sabrina laporan laba rugi dan KJA Sabrina laporan posisi keuangan. 7. Penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa yakni adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Contoh KJA Sabrina laporan laba rugi, KJA Sabrina laporan perubahan ekuitas. Contoh KJA laporan posisi keuangan, contoh KJA Sabrina laporan arus kas. 8. Penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, Anda juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan minolkan
atau membuat nihil rekening terkait. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Setelah semua pembuatan jurnal penutup dilaksanakan, semua akun nominal, pendapatan, beban, dan dividen bersaldo nol dan modal pemilik atau akun real mencerminkan saldo akhir yang akan dibawa ke periode akuntansi selanjutnya. 9. Jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahapan pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. 10. Neraca akhir atau awal setelah penutupan. Tahap ini disebut juga dengan neraca akhir atau awal karena sebagian neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan bersifat opsional, bisa diabaikan tanpa mengakibatkan kesalahan dalam proses akuntansi. Dalam sistem akuntansi manual, neraca saldo setelah penutupan hanya dimaksudkan dengan mengecek kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit setelah semua akun nominal bersaldo nol. Jenis transaksi laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Pembelian. Transaksi pembelian ini adalah kegiatan pembelian suatu produk. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan jasa seperti pembelian peralatan dan perlengkapan kerja. Pembayaran beban-beban. Selain mengeluarkan uang untuk membeli keperluan seperti peralatan dan perlengkapan, perusahaan jasa juga membeli biaya atau beban. Penerimaan piutang. Piutang merupakan penjualan atau pemberian layanan yang dilakukan secara kredit. Sesuai dengan kebijakan atau kesepakatan yang dilakukan, maka konsumen akan melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pada waktu pelunasan piutang, perusahaan juga harus mencatatnya. Penanaman modal atau investasi. Pada saat pertama kali didirikan pasti ada setoran modal dari pemilik ataupun investor. Nah, semua investasi juga harus dicatat dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.